Karena salah satunya ya kami korban dari sosial media yang untuk rekrutan kerja yang tidak jelas itu, Pak. Lebih dari 500 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang dan kerap mengalami penyiksaan selama bekerja di Myanmar. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia bergerak cepat melakukan operasi senyap lintas negara untuk menyelamatkan korban kembali ke tanah air. Lalu seperti apa operasi senyap tersebut dilakukan dan bagaimana kondisi terkini dari para korban? Mari ikuti saya. Pak Prabowo, Tolong kami. tolong bantu kami. Tolong Pak, kami di sini disekap, nggak dikasih makan. Aksi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok penawaran kerja di luar negeri kian meningkat, di mana Kamboja dan Myanmar menjadi negara tujuan tertinggi penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Dalam rentang tahun 2021 hingga 2025, sebanyak 7.027 kasus TPPO online scamming menimpa pekerja migran Indonesia (PMI). Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI mencatat jumlah PMI ilegal yang berangkat ke Myanmar meningkat hampir 27 kali lipat. Dari 26 orang pada tahun 2024 menjadi 698 orang pada tahun 2025. Sementara di Kamboja saat ini tercatat ada sebanyak 80.000 PMI ilegal. Mayoritas dari mereka direkrut untuk bekerja di perusahaan penipuan daring atau online scammer yang malah justru menjadi korban eksploitasi, penyekapan, hingga kekerasan. Tolong kami Pak, kami di sini korban perdagangan manusia. Kami ditipu. Kami mohon dengan sangat kepada pemerintahan Indonesia agar segera mengevakuasi kami di sini. Pada 18 dan 19 Maret 2025, pemerintah berhasil mengevakuasi 554 warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dan eksploitasi penipuan daring online scamming di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar dalam sebuah operasi senyap. Operasi senyap ini merupakan hasil kerjasama lintas negara yang melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Yangon, otoritas Thailand, serta aparat keamanan setempat di kawasan perbatasan. Kita juga melakukan berbagai macam komunikasi informal dengan berbagai macam stakeholder, pihak-pihak yang ada di Myawaddy dan juga yang ada di negara sekitar, agar bisa operasi ini dilakukan dengan sukses tentunya. Nah tentunya karena kita berhubungan dengan pihak-pihak kelompok etnis bersenjata, ya tentu tidak bisa disampaikan secara terbuka gitu ya. Itulah yang disebut sebagai operasi senyap. Nah, begitu sudah dapat kita locate lokasinya, kemudian ada penampungan khusus yang sudah disiapkan oleh pihak-pihak yang ada di Myawaddy, dan kemudian kita berkoordinasi dengan pihak Thailand. Karena memang cara yang paling cepat dan aman untuk mengeluarkan mereka dari Myawaddy adalah melalui wilayah Thailand. Konflik bersenjata yang terjadi di Myawaddy saat ini membuat proses evakuasi nyaris mustahil dilakukan melalui jalur diplomatik resmi. Negara ini memang negara sedang berkonflik gitu, sedang perang saudara, dan memang di wilayah Cayenne State itu Mbak bisa Google sendiri sejarahnya Cayenne State, sejarahnya Myanmar itu dia semenjak merdeka ini daerah itu memang daerah yang tidak pernah ingin bersatu dengan pemerintah gitu. Istilahnya mereka selalu bergesekan lah gitu. Sampai sekarang kemudian berkembang COVID, kemudian ada kudeta sebagainya. Pasca kudeta itu kemudian investor Cina ingin
menjalin hubungan lah dengan tuan tanah atau warlord di sana di Kayin State untuk mengembangkan wilayah tersebut sehingga lebih prosper gitu. Semua orang pengen punya investasinya cepat balik, ya akhirnya berkembanglah mengarah ke perjudian gitu. Perjudian, dari namanya perjudian ya itu udah 11-12 sama prostitusi, 11-12 sama pencucian uang, 11-12 sama akhirnya berkembang menjadi online scam tadi. Ya namanya ini lagi booming, butuh orang dong. Butuh orang lah, siapa sih yang mau ngerekrut bikin tulisan saya dicari online scammer gitu kan, nggak ada. Kalau waktu pelaksanaannya sih memang ada sport jantungnya juga. Kalau kemarin ini bukan kendala, tapi di mana ada yang kita dapat dapat namanya baru pada hari H gitu, sehingga harus ditanyakan lagi dapat nama dari pemerintah Myanmar ya. Oh ini ada 3 orang nih baru masuk, mau dibawa sekalian nggak gitu ya. Kita dari sisi Indonesia tentunya mau karena kita punya kapasitas untuk membawa mereka pada saat itu. Tapi harus lagi ngomong sama pemerintah Thailand, dan pemerintah Thailandnya harus diajak bicara lagi sama KBRI Bangkok. Ya alhamdulillahnya pada saat itu untuk yang kasus untuk yang tanggal 18 Maret mereka mau memfasilitasi ya, walaupun dengan bersungut-sungut juga. Sepanjang periode bulan Februari hingga Maret 2025, pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi 669 PMI dari Myawaddy, Myanmar, yang dilakukan secara bertahap dengan 3 kloter pemulangan. Total ya sejak bulan Februari hingga Maret ada 699 ya warga negara kita yang sudah berhasil kita evakuasi dari Myawaddy, dan tentu dilakukan secara bertahap. 2 kloter pertama kita menggunakan penerbangan komersial karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Kloter pertama tanggal 20 Februari 46 WNI, kemudian tanggal 28 Februari sejumlah 84 WNI. Nah kemudian kloter ketiga itu yang jumlahnya besar, sampai 569 WNI. Nah karena jumlahnya begitu besar, kita kirim pesawat khusus untuk bisa menjemput mereka dalam 2 penerbangan kembali ke Indonesia. Untuk menekan angka kejahatan terhadap PMI, pemerintah telah membentuk Des Koordinasi Perlindungan Tenaga Migran Indonesia guna mencegah, melindungi, dan melakukan penindakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Pak Menko Polkam ya, Pak Budi Gunawan pada tanggal 13 Maret kemarin itu sudah meluncurkan Des Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan arahan instruksi Presiden yang disampaikan kepada Pak Menko Polkam. Berdasarkan arahan dari Pak Menko Polkam, kemudian kami dari Kedeputian 2 Polugri membentuk Des yang terdiri atas 4 satgas. Ada Satgas Pencegahan, Satgas Perlindungan, Satgas Penindakan Hukum, dan juga Satgas Komunikasi dan Media. Jadi tugas dari Kemenko Polkam sebagai pengarah serta pengendali dari Des ini adalah mengkoordinasikan seluruh aspek, Mas, mulai dari pencegahan, pelindungan, penegakan hukum, sampai nanti dari komunikasi dan medianya. Pencegahan tentu saja melibatkan seluruh kementerian lembaga terkait ya, bagaimana upaya kita untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi secara masif kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah, sampai ke akar rumput, kalau perlu sampai ke tingkat-tingkat desa. Menjelaskan kepada mereka migrasi aman itu seperti apa. Setibanya di Indonesia, para pekerja migran yang berhasil dievakuasi segera ditempatkan di rumah aman untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh, baik secara fisik maupun psikis. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka pasca penyelamatan, sekaligus melakukan pendalaman lebih lanjut guna mengidentifikasi apakah seluruh korban murni menjadi sasaran eksploitasi atau terdapat indikasi keterlibatan dalam aktivitas sindikat penipuan daring.
kenapa nggak mempersulit saya itu untuk mencari pekerjaan baru di daerah saya gitu? Oh, kalau dalam negeri nggak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah. Karena Bang nggak masalah. Di dalam negeri kan cari kerja nggak pakai paspor. Pakai KTP kan, Bang? Setibanya di tanah air, para korban TPPO ini ditempatkan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC serta Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dua lokasi ini disiapkan sebagai shelter bagi para korban untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka sebelum kembali ke daerah asal. Jadi ada ketentuan yang harus diikuti. Sekarang saya tanya dulu apakah ini bekerja secara legal, resmi atau tidak? Ya. Kan waktu itu saya pernah bikin Kamboja itu, tapi untuk kayak visa apa semua di sana diurus, itu termasuk ilegal atau enggak? Ya kan Kamboja tidak negara penempatan. Saya pun berkesempatan untuk melihat secara langsung aktivitas dan kondisi terkini para korban usai dipulangkan dari Myanmar. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Rizka. Mbak Rizka, kita ingin membuka informasi mengenai apa mungkin yang terjadi selama ini yang menimpa dari Mbak Rizka. Boleh dijelaskan nggak awal mula tertarik untuk berangkat ke Myanmar ya? Seperti apa? Awalnya tuh kita sih dari dapat info dari Telegram kan, pencarian kerja itu, karena beberapa kali kami melamar pekerjaan di Jakarta tuh memang susah kan. Jadi kita tertarik buat cari job street buat Chinese company gitu. Terus ketemulah Telegram dengan agensi dari pihak perusahaan Cinanya itu. Terus kami mulai melamar pekerjaan. Terus kami diiming-imingi sebagai marketing sih. Marketing awalnya. Ya. Mereka nggak bilang buat job scam, tapi bilangnya dari Chinese company. Ya sudahlah, kami mau. Ada nominal angka nggak yang ditawarkan? Ya, kami dijanjikan 13 juta per bulannya. Mungkin selain pekerjaan yang tidak sesuai, apakah ada perlakuan yang mungkin kasar atau seperti itu lewat verbal maupun secara fisik ya? Iya, kami mengalami kekerasan secara fisik dan verbal juga. Kami diancam setiap hari jika tidak kami mendapatkan omset, kami akan dipukul, dibunuh. Dia mengancam membunuh juga. Apa yang kami akan lakukan sama kalian gitu. Saya terus fisik juga sih, dipukul sampai lebam-lebam. Terus ditonjok sini rahang temenku sampai luka memar gitu. Terus ada juga yang ditampar. Itu yang mendapatkan seperti itu apakah melakukan kesalahan atau tidak sesuai target? Iya. Biasanya kita kalau nggak nyampe target sih. Setali tiga uang. Cerita yang sama juga dialami korban TPPO lain asal kota Manado, Sulawesi Utara, Erwin. Selama 6 bulan bekerja di Myanmar, tak serupiah pun ia dapatkan, melainkan rentetan kekerasan verbal dan fisik. Aku pertama kali juga masuk ke situ kan, situasinya aku kaget nih Pak. Jadi aku kaget, kok kayak gini? Maksudnya ada kekerasan gitu kan. Nah pas setelah itu ada yang kabur, ada yang pernah yang ku dengar pernah ada yang ditembak, pernah ya pokoknya ada yang hanyut gitu Pak. Puji Tuhan udah sampai di tanah air, aku sangat lega, bersyukur gitu. Dan aku mau berterima kasih kepada kementerian, kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian BP2MI yang udah membantu kepulangan. Misalnya dari pemerintah udah membantu kita yang dari imigran luar bisa pulang dengan selamat sampai tujuan. Di RPTC dan Asrama Haji Pondok Gede, Kementerian Sosial menginisiasi berbagai program rehabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologis para korban dari traumatis atau ketakutan. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan fisik maupun konseling yang diberikan oleh para pekerja sosial dan tenaga profesional. Program rehabilitasi sosial itu sebenarnya banyak ya, dari mulai
pemberian motivasi, bimbingan sosial, termasuk aktivitas dinamika kelompok, ada peer groupnya. Kalau di kita tuh karena kadang-kadang ini rombongan dari Bangka Belitung, rombongan dari Sumatera Utara, ini grup dari itu bisa jadi karena di sana kan tidak selalu menyatu, mereka kan bisa tersebar kemana-mana di Myanmarnya. Nah, begitu sampai di sini itu saling menguatkan. Berbagai pemangku kebijakan lintas sektoral juga turut terlibat dalam proses asesmen para korban. Ada beberapa kementerian lembaga yang melakukan, diantaranya adalah Kemensos, kemudian ada dari Polri juga, ada dari Imigrasi, kemudian ada juga dari Kemenkes, dan ada juga dari Interpol. Ya, perlu disampaikan kepada mereka semua agar mereka paham bahwa jalur yang mereka tempuh ke Myanmar ini adalah ilegal dan mereka sudah sangat sadar sekali, dan kami menyampaikan jalur yang resmi sesuai dengan Undang-Undang 1817 itu yang kami sampaikan kepada semua pekerja migran yang ada di Wisma Haji sebelum mereka pulang. Dari ratusan korban yang berhasil dipulangkan, Kementerian P2MI mencatat bahwa sebagian besar berasal dari Sumatera Utara dengan jumlah mencapai 141 orang. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan, edukasi, serta akses informasi dan peluang kerja yang legal guna mencegah warganya bekerja sebagai PMI non-prosedural yang rentan menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi. Dari total 554 WNI yang berhasil dipulangkan, mayoritas berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 141 orang, disusul Jawa Barat dengan 75 orang. Saya akan mengajak Anda ke kota Binjai, Sumatera Utara untuk menemui salah seorang PMI korban TPPO di Myanmar yang berhasil selamat dan kembali ke tanah air. Mari ikuti saya. Inilah Eki Perdana, salah satu dari 554 korban TPPO dari Myanmar yang berhasil diselamatkan melalui operasi senyap. Pria berusia 30 tahun ini awalnya tergiur lowongan kerja yang ia temukan di Facebook sebagai pramusaji. Awalnya saya mencari pekerjaan itu lewat sosmed atau Facebook. Saya diiming-imingi gaji sebesar 15 juta. Saya mencari pekerjaan sebagai resto atau waiters. Jadi awalnya ditawarinnya untuk sebagai resto ya? Negara tujuannya awalnya di Thailand ya? Thailand. Tapi ternyata di Myanmar. Itu gimana, Bang? Ya awalnya saya udah sampai Jakarta, saya berangkat ke Bandara Dong Mueang, Thailand. Saya diinformasikan setelah sampai di Bandara Dong Mueang, Thailand, saya diinformasikan kalau saya suruh jumpai supir dari perusahaan. Setelah melalui perjalanan panjang, Bang Eki sadar tuh, ini mau dibawa kemana nih? Saya sudah sadar karena kota Thailand kok udah pegunungan, udah masuk pegunungan. Nah, yang menarik Bang Eki, saya mendapat informasi bahwa penjemputan itu juga dilakukan oleh orang yang berseragam militer dengan senapan lengkap. Itu Bang Eki mengetahui siapa orang tersebut? Apakah dari pihak Myanmar atau seperti apa? Itu tentara pemberontak. Oh ya, itu dari mana ke mana? Dari setelah kami sampai di titik sungai, itu kami diturunkan tentara Myanmar yang bersenjata sudah menyuruh kami naik perahu. Setelah kami naik perahu, kami menyeberangi dari negara Thailand ke Myanmar.
perbatasannya. Via ini sungai tadi. Sungai. Merespons tingginya jumlah PMI ilegal di Myanmar yang berasal dari Sumatera Utara, pihak Pemprov bekerja sama dengan PP3MI membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana penjualan orang atau TPPO untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya bekerja di luar negeri secara non-prosedural, sekaligus memperketat proses rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja agar warga Sumatera Utara hanya berangkat melalui jalur yang legal dan terlindungi. Inilah yang kita bicarakan kemarin, bahwa Pak Gubernur mengarahkan bahwa penanganan TPPO ini tidak hanya harus pada posisi memulangkan, harus mulai dari hulu ke hilir. Bagaimana agar adik-adik, anak-anak ini tidak terperangkap dengan tanda petik notabene semua membutuhkan kerja. Ya, tapi ada handicap yang memerlukan orang perlu kerja cepat, tapi jangan melalui cara-cara yang salah. Ya, jadi inilah yang tugas-tugas dari gugus tugas ini agar kejadian ini tidak terulang. Banyak trauma yang diceritakan oleh adik-adik kemarin yang 33 saya wawancara di Dinas Penghubung Jakarta yang tidak terceritakan. Ya, tapi mereka telan itu. Tapi kita berharap ini juga menjadi pembelajaran kepada milenial. Ini korbannya milenial banyak. Ya, tidak ada yang usia-usia tua. Yang melihat agar jangan tergiur dengan upaya-upaya atau janji-janji mencari kerja mudah, gaji besar, tapi tidak dengan kejelasan dokumentasi pekerjaan yang benar. Kita selalu lakukan sosialisasi dekat ke minimal ke kantong-kantong yang lumbung PMI lah, lumbung PMI misalnya kayak daerah di sini ini ada dari Serdang, mungkin ada Binjai atau Langkat. Jadi itu kita lakukan sosialisasi, bukan tidak tertutup juga ke tempat-tempat lain. Kami selalu menginformasikan bahwa job itu ditanya dulu, terdaftar tidak jobnya. Bekerja ke luar negeri itu kan nggak langsung kelihat job di Facebook atau di mana terus langsung bisa daftar. Job ini resmi tidak, job ini terdaftar nggak di pemerintah. Seperti itu yang bisa kita arahkan, anjurkan supaya mereka juga tidak langsung main lamar-lamar lewat online tanpa memastikan bahwa job itu benar atau tidak gitu. Myanmar bukanlah negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Sebagian besar WNI masuk ke wilayah ini tanpa prosedur yang sah, hingga akhirnya terjebak pada praktek eksploitasi, termasuk penipuan daring. Kontrak kerja adalah hal utama yang harus dipegang sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Jangan mudah terbujuk oleh rayuan-rayuan mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas, tanpa kontrak kerja. Seperti itu kan yang harus diketahui oleh masyarakat. Too good to be true tuh sesuatu yang harus kita waspadai, harus kita curigai. Tidak ada sesuatu yang ibaratnya tuh datang secara mudah seperti itu. Kritislah kemudian kalau berangkat ke luar negeri itu harus dengan visa kerja. Itu satu. Misalnya pun visa kerjanya dibilang ntar akan diurus di sana gitu di ini. Yang paling minimal itu adalah harus punya kontrak kerja dulu sebelum berangkat. Tanda tangani dulu kontrak kerja kamu di luar negeri sebelum berangkat. Karena dengan begitu kamu punya informasi tertulis kan. Kamu akan dapat kerjanya di mana, sebagai apa gitu. Perjuangan ratusan pekerja migran ilegal yang berhasil dipulangkan menjadi pengingat bahwa impian mencari nafkah di luar negeri harus ditempuh melalui jalur resmi. Pastikan setiap lowongan pekerjaan yang diikuti telah terverifikasi dengan menghubungi Dinas Ketenagakerjaan yang ada di wilayah Anda. Jangan sampai demi rupiah, nyawa justru menjadi taruhannya.